Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 macam makanan untuk tubuh rohani kita. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang saya kasihi, tubuh jasmani kita akan menjadi lemah dan tidak punya kekuatan apabila tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Normalnya, kita makan 3 kali dalam sehari, yakni pagi, siang, dan malam. Sebagaimana tubuh jasmani kita memerlukan makanan, tubuh rohani kita pun juga membutuhkan makanan yang cukup agar supaya dapat bertumbuh semakin kuat dan tidak mengalami kematian. Ada 3 hal yang dapat menjadi makanan bagi tubuh rohani kita. Yang pertama, makanan bagi tubuh rohani kita adalah firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap pengikut Kristus. Tanpa firman, hidup yang menyenangkan hati Tuhan menjadi sangat mustahil. Mengapa demikian? Karena dari firman-lah orang dapat mengenal Tuhan dan mempunyai hidup yang menyenangkan hatinya. Ibarat sebuah mobil, hidup kita adalah mesinnya dan firman adalah bensinnya. Bisakah sebuah mobil melaju tanpa bensin? Dengan mempelajari perintahnya, kita akan mampu menerima arahan dalam hidup, memperkuat iman, menerima didikan dan hikmat. Jika kita memprioritaskan firman dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan sanggup mengubahkan hidup kita lebih lagi. Kemudian yang kedua, makanan untuk tubuh rohani kita, yakni hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ketahuilah Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang dekat dan intim dengannya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27, Paulus menjelaskan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi, dengan kata lain, Tuhan Sang Pencipta alam semesta ingin dekat dengan kita. Mempunyai hubungan dengan Tuhan berarti menerima ajarannya, supaya
karakter, hidup, dan impian kita menjadi serupa dengan yang Tuhan miliki. Dengan demikian, Tuhan menjadi dekat dan nyata bagi hidup kita. Sungguh indah ketika firman-Nya hidup dalam diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi erat dan tidak dapat dipisahkan. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Pada akhirnya, hidup kita menjadi seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, makanan untuk tubuh rohani kita adalah berkomunitas rohani. Jadi, sebagai pengikut Yesus, kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Jadi penting bagi kita untuk berakar dan bertumbuh dalam sebuah komunitas yang dapat membantu pertumbuhan rohani kita. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, para murid bersatu dalam sebuah komunitas di mana mereka dapat belajar, bertumbuh, dan memiliki persekutuan atau fellowship yang indah satu sama lain. Demikian pula dengan kita. Roh kita tidak dapat bertumbuh sendirian. Kita perlu memiliki teman-teman yang dapat membantu kita berkembang di dalam Tuhan. Memang, dengan adanya kebersamaan, tentunya ada potensi konflik. Namun, bukankah dari konflik itu kita dapat lebih banyak belajar? Seperti yang dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah jagalah tubuh rohani kita, kenyangkan tubuh rohani kita dengan kombinasi firman Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, serta adanya komunitas rohani. Kita akan mendapat asupan yang seimbang untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman-Mu yang telah menyadarkan kami tentang betapa pentingnya kami merenungkan firman-Mu, bergaul dekat dengan-Mu, agar kami dapat mengenyangkan tubuh rohani kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar dapat melakukan ini secara teratur dan melakukannya dengan penuh kedisiplinan di dalam Engkau. Biarlah pengurapan-Mu turun ke atas kami, sehingga setiap firman yang kami renungkan dan yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat menjadi makanan rohani yang akan membuat rohani kami menjadi sehat dan bertumbuh serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang malam hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.